Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wa ba'athahu rahmatan lil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin tahirin, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga puasa yang saat ini kita jalani selalu mendapatkan manfaat, ridho, maghfirah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat luar biasa kasih sayang Allah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana pintu maghfirah, ampunan Allah dibuka dengan selebar-lebarnya. Kita kejar pintu ampunan Allah. Kita kejar ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara bulan Ramadan ini kita jadikan bulan Ramadan kita saling berbagi kepada sesama, atau kita peduli kepada sesama. Dengan cara apa? Dengan cara kita bersaudara. Ada sebuah kisah para saudaraku. Sebuah kisah ini adalah kisah Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibni Husain Ibnu Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah didatangi rumahnya oleh pengemis. Pengemis ini tidak diusir oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin. Akan tetapi pengemis tersebut malah disambut dengan sangat luar biasa oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin. Beliau malah mengatakan kepada pengemis tersebut, ahlan wa sahlan bi'amilil zadi fil akhirah. Selamat datang orang yang membawa bekalku nanti untuk di akhirat. Oleh karena itu, ketika harta kita dipinta, kita menjadi orang yang dermawan, orang yang kaya raya. Harta kita dipinta, bukan malah kita kecewa, bukan malah kita sakit hati, bukan malah kita kesal, akan tetapi malah kita harus terima kasih kepada orang yang telah meminta harta kita, karena dengan demikian dialah telah membantu kita untuk bekal kita nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Al-Imam Ali Zainal Abidin. Kenapa sampai mengucapkan terima kasih? Karena pahala sedekah ini sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang sangat dermawan, sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis qudsi dikatakan, hati-hatilah dengan kesalahan orang yang dermawan. Aku sendiri ketika dia jatuh, aku sendirilah yang akan membangunkannya dengan tanganku. Ini dalam hadis qudsi. Berarti sangat berdampingan dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut pun dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah, karena Nabi Ibrahim sering berbagi, sangat dermawannya. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi Ibrahim tidak mau makan kalau belum mencari saudara yang lain untuk menemani makannya. 1 mil bahkan 2 km Nabi Ibrahim berjalan untuk mencari saudaranya, untuk menemani makan Nabi Ibrahim, sampai Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pahala sedekah sangat luar biasa. Begitupun kata guru saya, setiap amalan hamba yang memang dilakukan sulit berarti pahalanya sangat besar di hadapan Allah. Begitupun sedekah. Karena ujian sedekah sangat banyak. Begitupun dalam hadis Rasulullah mengatakan, man tasaddaqa faqad faqalah ya sab'ina syaitan. Siapa yang bersedekah, dia telah terbebas dari 70 syaitan. Bukan satu setan, bahkan 70 syaitan yang goda kita ketika kita ingin mengeluarkan harta kita di jalan Allah. 70 syaitan yang goda kita. Bahkan ada seorang ulama, ada kisah, ada seorang ulama sedang mandi. Seorang ulama sedang mandi. Lalu seorang ulama ini teriak kepada istrinya, wahai istriku, dengan teriak yang sangat luar biasa teriakan tersebut. Tolong bagikan hartaku kepada Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Seorang istri ini sampai bingung. Bahkan ketika mandi kita berbicara ini hukumnya makruh. Tapi kenapa ulama tersebut sedang mandi sampai dia teriak-teriak ingin membagikan harta kepada Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Selepas ulama tersebut mandi, seorang istri itu negur suaminya. Wahai suamiku, kenapa engkau tidak sudahi dulu mandinya? Baru engkau berbicara untuk mensedekahkan harta kamu kepada Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan.
Kata ulama tersebut, saya takut selepas saya mandi sampai saya kelar mandi, takut ada syaitan yang menggodaku sampai aku tidak mau mengeluarkan hartaku untuk si fulan bin fulan, untuk fulan bin fulan. Nah, ini seorang ulama sangat dermawan, tidak mau menunda-nunda kebaikan atau sedekahnya untuk fulan bin fulan. Ini jawaban seorang ulama. Dan ada seorang kisah lagi, kisah kedermawanan Said Abdullah bin Ja'far, putra daripada Sayyidina Ja'far At-Tayyarah. Jadi beliau ini tidak mau menunda-nunda sedekah tersebut. Sampai kata beliau, kalau ingin menjadi kekasih Allah, waliullah, maka konsep yang pertama adalah di kamusnya menjadikan diri kita menjadi dermawan kepada siapapun. Ini konsep menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang waliullah yang pelit. Tidak ada seorang kekasih Allah yang pelit. Maka tidak ada kamusnya. Dalam kamus, kalau ingin menjadi kekasih Allah, maka menjadikan sifat diri kita menjadi dermawan kepada siapapun. Orang yang dermawan akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah halaman 283, ini ada cerita yang sangat menarik. Cerita ini simple tapi menarik. Wa qila kharaja Abdullah bin Ja'far ila dhayr ahlahu fanajala ala nakhil qaumin wa fiha gulamun aswad ya'malu fiha id anal gulam biqutihi fa qala al qalbu ha'id wa nada minal gulam. Nah, di sini berkata, dan keluar Abdullah bin Ja'far di dalam penduduk di kebun. Nah, dan melihat ada seorang anak muda, budak, gulam aswad, budak yang hitam kulitnya. Beliau sedang makan. Beliau makan, nih gulam ini, budak ini makan di perkebunan. Karena budak ini lagi tugas kerja di perkebunan. Ditugaskan di perkebunan lalu mendapatkan roti. Makan, lalu seorang anjing, ada anjing pada kalb. Lalu ada anjing yang masuk dalam perkebunan tersebut. Ini gulam budak ini lagi makan, sedang makan asik-asiknya, ada seorang anjing yang mendekatinya. Lalu makanan roti tersebut diberikan sedikit, dimakan. Kedua kali diberikan, dimakan. Ketiga kali diberikan, dimakan oleh anjing tersebut. Sampai al-gulamul aswad, seorang anak muda atau budak yang hitam ini, sampai tidak makan rotinya, jatah makan rotinya. Lalu Abdullah bin Ja'far berkata mendekati seorang lelaki tersebut, kenapa engkau berikan roti tersebut kepada anjing? Padahal engkau pun butuh. Engkau makan sehari berapa kali? Ya ini yang tadi aku makan, itu adalah jatah makanku. Berarti kalau jatah makan kau berikan kepada anjing tersebut yang sedang kelaparan, berarti engkau tidak makan. Tidak. Akhirnya saking kedermawanan seorang Abdullah bin Ja'far, ini adalah orang yang sangat dermawan. Sampai Abdullah bin Ja'far mengatakan kedermawanan dikalahkan oleh seorang budak yang berkulit hitam. Ini orang dermawan tidak mengaku dermawan. Orang dermawan tidak mengaku dermawan, disembunyikan kedermawanan. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena al-gulam ini adalah seorang budak ini sangat dermawan kepada binatang yang memang kita tahu najis, binatang anjing tersebut. Tapi ditolong oleh al-gulamul aswad, ditolong oleh seorang pemuda yang berkulit hitam. Lalu Abdullah bin Ja'far, beliau mengatakan kepada gulam tersebut, aku merdekakan dan aku beli engkau kepada majikanmu yang pertama. Dan yang kedua, aku akan belikan kebun tersebut, kebun ini, dan aku berikan kepada engkau. Jadi mendapatkan hadiah langsung dari Allah Subhanahu wa taala berkat kebaikan seorang budak yang berkulit hitam memberikan makan, jatah makannya diberikan kepada anjing yang sedang kelaparan. Para saudaraku yang dimuliakan Allah, Ramadan kita jadikan saling berbagi. Kita peduli ke sesama. Kita berbagi bukan berarti kita kebanyakan harta, akan tetapi kita berbagi karena kita merasakan bagaimana rasanya ketika kita sedang sulit, kita dibantu oleh orang yang sedang berkelebihan harta. Maka Ramadan menjadikan kita saling peduli
Bahkan kata Rasulullah, tidak dikatakan seorang mukmin